Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang pertama dan yang kami hormati Ustadz Haji DRS Basuki Abdurrahman MSI. Matur nuwun Ustadz Basuki sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Ini kalau tidak salah yang kedua ya Ustadz. Ya, alhamdulillah. Dapat salam itu dari Bu Hajah Siti Bahiroh, katanya teman panjenengan. Masya Allah, kok kenal? Iya, karena beliau teman haji saya. Oh, iya. Alhamdulillah, ternyata dunia sempit. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, jamaah Zoom pengajian Sabtu pagi Ngadem Ati yang sudah berkenan untuk bisa join pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik, hidayah, inayahnya. Maka pada hari ini kita semua diberikan nikmat sempat, nikmat sehat, diberikan panjang umur sehingga bisa hadir di Zoom Sabtu pagi pengajian Ngadem Ati. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah memberikan syafaat dan manfaat kepada kita umat manusia sampai hari akhir nanti. Karena ini sudah menunjukkan jam 5.44. Marilah pengajian pagi hari ini kita buka bersama dengan membaca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Ustadz Basuki, waktu kami persilakan. Monggo Ustadz. Ya, beliau tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun saya Ustadz, agak dengung, itu terlalu dekat mungkin sama laptop sama handphonenya. Yang satu volumenya dikurangi. Saya matikan dulu satu. Oke. Nah, sudah. Oke. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Bapak Ibu, Assalamualaikum, alhamdulillah. Hidup itu tidak ada yang kebetulan, semua biidznillah atas izin Allah. Dengan kita bisa mengikuti kajian ini, sama saja kita sedang berada dalam kehendak Allah, kalau sering saya bilang. Jadi awalnya alam ini tidak ada, yang adanya Allah, dan Allah menciptakan semua itu tentu dengan grand design tujuan besar itu. Nah, tujuan besar manusia diciptakan oleh Allah itu tentu sebagai hambanya. Artinya selalu
taat padanya. Nah, semua di dunia ini tidak ada artinya kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita sama-sama memahami tentang hal ini, maka ketika kita ikut pengajian ini, apapun bentuknya karena memang kondisinya dengan Zoom, itu pun kita sedang melaksanakan perintah Allah. Berarti kita dalam kehendaknya. Nah, hidup yang bermanfaat itu, atau ada gunanya itu, kalau kita hidup dalam kehendaknya itu. Kalau ditemakan tentang hidup yang bermanfaat, gitu, maka hidup dalam kehendaknya, kalau sederhananya. Nah, tetapi untuk memandu hal itu, kita ingatkan kembali tentang grand design tadi. Tujuan besar Allah ciptakan kita itu agar kita sesuai yang dikehendakinya tadi. Yang pertama sebagai hamba, Abdullah. Jadi kalau kita bersama dalam kehendak Allah, dalam konteks itu sebagai hamba, maka dia sam'an wa ta'atan. Saya dengar dan saya taati engkau ya Allah. Nah, ketika kita sesuai kehendaknya, berarti kita sebagai hambanya, itu sama dengan sebagai pelayannya. Kita tidak memandang bahwa pelayan itu satu yang jelek. Justru kemuliaan yang diberikan Allah. Yang sering saya ingatkan di Jogja ini kan sangat sederhana ketika kita membahas tentang abdi dalam. Gitu ya. Abdi dalam Kasultan Yogyakarta itu dihinakan atau dimuliakan sebagai abdi. Tentu perasaannya yang muncul adalah dimuliakan. Tidak semua orang bisa jadi abdi dalam. Dan abdi dalam itu nggak mikir tentang gajinya berapa. Artinya kalau di Jogja sendiri kan sangat sedikit kalau istilahnya. Itu pun bangga semangat gitu. Nah kita itu Abdullah, hambanya Allah. Sehingga kalau dikaitkan dengan hidup yang manfaat itu adalah kita kalau berfungsi atau berposisi sebagai hamba Allah, bukan sekedar makhluknya Allah. Kalau makhluk itu kan ciptaan ini. Tapi kalau hamba itu punya kriteria-kriteria tertentu, persyaratan-persyaratan tertentu, sehingga dengan hamba itu akhirnya kita akan bisa memposisikan diri. Ya katakanlah, kalau ini sering saya ingatkan tentang bagaimana seorang hamba itu yang baik itu. Kalau yaitu pelayan, dan hidup bermanfaat. Jamaah haji ketika masuki Mekah itu, Saudi itu, pemerintah Saudi itu menyatakan dirinya sebagai Qodimatul Hujjat. Gitu. Jadi pelayannya jamaah haji. Kenapa? Ya, karena memang orang yang haji itu kan sedang memenuhi panggilan Allah. Labaik Allahumma labaik. Nah, ketika jamaah haji melayani atau memenuhi panggilan Allah, kemudian yang Saudi, pemerintah Saudi melayani jamaah haji, itu sama saja melayani Allah. Itu indahnya hidup itu ketika bermanfaat. Saya punya, ya maaf, seorang alumni pelatihan kecerdasan hati saya, seorang dokter di Magelang. Setelah mengadakan pengajian itu, setelah itu pelatihan, kemudian berangkat haji, setelah haji mengundang kami untuk misi pelatihan di kantornya, di sebuah rumah sakit di Magelang. Dia cerita, saat di jamaah haji itu, dalam perjalanan, baik di pesawat maupun di penginapan hotel itu, nenek-nenek, kakak-kakak yang tua-tua, kakak-kakak terutama yang diceritakan, itu kan tidak semuanya
apalagi kalau saya duduk dengan baik. Mungkin ada orang yang agak, ya mungkin sudah tua atau desa atau yang tidak biasa gitu. Sehingga berceceran. Nah, ketika menyaksikan peristiwa itu kan hati dia terpanggil seorang dokter. Bukan berarti merendahkan dirinya. Beliau berpikir ini para jamaah haji Allah. Memenuhi Allah, memenuhi panggilan Allah. Nah, tetapi karena kehanannya seperti itu sehingga nggak nyaman kamar mandinya dan seterusnya. Akhirnya dengan ilmu yang dia tahu tentang kesehatan, belilah karbol atau untuk cairan membersihkan kloset kamar mandi tidak agar bakterinya tidak menyebar atau bisa mati dan seterusnya. Dibersihkanlah kamar mandi itu, kloset dan seterusnya itu. Dengan pemikiran juga begitu, bahwa ini tamunya Allah, kalau saya melayani tamunya Allah, sama saja melayani Allah. Nah, hidupnya bermanfaat. Nah, karena dalam satu usul fikih dikatakan, malayatimul wajib ila bihi, bahwa wajib. Satu kewajiban akan sempurna dengan satu sarana, maka sarana itu hukumnya jadi wajib. Nih. Sehingga kalau kita memahami itu, maka sarana-sarana yang dipakai untuk memenuhi kewajiban sempurna, maka akan sempurnalah. Maka wajiblah cara itu. Sehingga ketika kita terkait dengan itu, maka fungsi yang Allah berikan sebagai kemudian sebagai hamba Allah itu. Mungkin kalau bisa sedikit saya share ini. Saya share screen-nya. Mungkin biar ada sedikitan. Ya. Nah, itu beberapa kita lihatkan. Tapi kalau di agak susah nih. Kalau di muter Pak. Nah, alhamdulillah bisa. Jadi kalau kita lihat grand desainnya Allah itu manusia ya. Manusia pertama, saya sini saja. Ya. Fungsi atau apa namanya? Fungsi manusia. Ya. Pertama sebagai hamba Allah. Yang kedua sebagai khalifah gitu. Yang ketiga sebagai imarah. Ya. Ketika fungsi ini kita penuhi, kita jalankan sebagai hamba, itu akan hidup bermanfaat. Jadi sebagai hamba tadi sebagai qadimatullah, pelayannya Allah kalau bahasa lain. Karena hamba itu ya abdi, tugasnya melayani Allah. Nah, dengan turunannya kalau dibilang gitu. Ini kalau gambaran seorang dokter, dia mestinya mendapatkan apa kalau dia kepala rumah sakit itu, nah dia nggak merasa malu, jijik dan seterusnya membersihkan. Ini contoh kecil, bersihkan kamar, tapi besar maknanya. Kamar mandi tadi yang bapak-bapak, mbah-mbah nggak bisa melakukan proses duduk dengan baik tadi, dia tidak merasa malu, tidak merasa rendah, tidak merasa jijik, karena itu sedang melayani Allah. Nah, itulah kira-kira gambar yang hidup bermanfaat. Nah, di samping juga sebagai khalifah yang punya tugas yang sangat mulia, itu sebagai pemimpin. Pemimpin itu tentu bermanfaat bagi yang lain. Nah, sehingga ketika kita memahami hal itu sebagai pemimpin, maka dia akan memposisikan diri sehingga memberi kemanfaatan pada yang lain. Karena kalau dalam satu pemerintahan atau satu lembaga
warga sekalipun, kalau nggak ada yang menjadi istilahnya pemimpinnya, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang ngelola, nah apa jadinya kan kayaknya? Itu tidak akan menjadi satu kebaikan. Nah itu yang ditugaskan oleh Allah dalam hal ini sebagai pemimpinnya itu. Nah, yang ketiga tentu sebagai, sekalian saya carikan, sebagai pemakmurnya, namanya imaroh itu pemakmurnya, ya, tadi sebagai pemakmurnya. Ada beberapa ungkapan yang sering di Jawa, di Jogja itu kan, memayu hayuning bawono, gitu. Mempercantik bumi yang sudah cantik. Itulah tugas manusia juga sebagai imarohnya. Ya, ketika manusia itu ditugaskan Allah dengan 3 fungsi tadi dan dilaksanakan dengan baik, maka hidupnya akan bermanfaat. Nah, saya ingin sampaikan pada ayatnya yang terkait dengan hal itu. Macam, ya, saya carikan saja. Ya. Nah, ketika kita bicara tentang firman Allah ini, yang tadi sudah saya baca di depan, gitu ya, yang ditegaskan wal asri innal insana lafi khusrin ilah. Nah, ketika Allah berfirman dengan nama waktu, misalnya saja di kalimat ini jelas sekali wal asri, demi masa, nanti ada wal fajr, wal lail, wadduha, wasyam, dan seterusnya itu. Kalimat berikutnya itu mengandung makna yang mendalam. Ya. Kenapa? Nanti kaitannya dengan masalah tema kita tentang manfaat itu. Sehingga kalau tadi kita diingatkan oleh ungkapan sebagai imaroh pemakmurnya itu memberikan kemanfaatan. Kalau bahasa lain juga terkait dengan kemakmuran itu nanti rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Allah itu menjadikan Rasul ke muka bumi ini agar manusia sesuatu yang menambah kebaikan. Nah, terkait dengan itu maka ketika kita mengkaji tentang surat Al-Asri tadi, demi waktu tadi, tentu akan menyiapkan diri ya, agar nggak rugi, karena kebanyakan waktu itu manusia rugi. Jadi sebelum sampai ke sana, misalnya, kami sampaikan dulu tentang kenapa manusia kebanyakan rugi dengan waktu itu. Kalau kita lihat di karakteristik waktu, ya, di karakteristik waktu itu adalah tunggal, gitu. Kalau sering diungkapkan, ya. Waktu itu tunggal. Pertama, kenapa waktu tunggal? Karena 1 detik yang sama, gitu. Ini nggak jalan. Dalam 1 detik yang sama, orang itu hanya bisa berpikir 1 hal. Kalau dalam waktu yang sama, katakanlah satuan waktu terkecil adalah detik itu, ya. Pertama, tadi waktu itu tunggal. Dalam 1 detik yang sama itu orang hanya bisa berpikir 1 hal. Kalau nggak taat berarti maksiat. Kalau nggak jujur berarti bohong. Nah,
Maka di sini pentingnya waktu untuk menghargai waktu agar kita sama-sama menggunakan dengan baik. Padahal kalau dikaitkan waktu ini, kecepatan Allah mencabut nyawa manusia itu lebih cepat dari satuan waktu terkecil itu. Nah, ini yang perlu diingatkan pada diri kita, hati-hati dalam menggunakan waktu itu, apalagi di masa pandemi ini. Ya, kita dengar beberapa orang yang akhirnya dipanggil Allah. Nah, sehingga dari situ kita akan memposisikan diri bagaimana kapanpun dipanggil kita siap. Ya, kesiapannya itu dengan apa dilakukan? Yaitu bermanfaat. Bisa kembali ke 1 menit yang lalu. Kalau orang lain melakukan kebaikan, kita tidak, tentu kalah kalau bahasa perlombaan. Tentu kalah dengan mereka. Apalagi nggak bisa waktu itu menunggu kita. Siap atau nggak siap, ya. Siap atau nggak siap itu tetap, ya. Nah, tidak menunggu kita siap atau tidak siap. Ya jam 8 tetap ujian. Walau kita, wah, jangan ujian dulu, saya belum siap, nggak bisa. Itu tetap jangan. Atau tidak bisa diganti. Nah, yang ketiga tadi, maksudnya terus berjalan. Kita nggak bisa kembali, ya, dan nggak bisa ngerem, tidak, nggak bisa menunggu kita siapa atau nggak siap. Nah, di pemahaman ini, di saat ini, mestinya kita sama-sama ayat tadi, wal asri, innal insana lafi khusrin illa. Nah, kecuali Allah berikan pengecualian. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Sering saya ingatkan kata penghubungnya itu selalu digunakan wa dalam ayat itu. Sehingga iman yang penting, yang kedua amal soleh. Karena iman tanpa amal ibarat pohon tanpa buah kalau sering. Nah, buahnya inilah yang memberikan manfaat lebih besar daripada pohon. Seorang menanam pohon itu tentu pohon yang bukan perindang saja ya, yang ada buahnya. Tentu itu akan memberikan manfaatnya itu ya buahnya itu. Okay. Ilmu itu bermanfaat kalau diajarkan, kira-kira. Tidak cukup untuk dirinya sendiri. Iman itu bermanfaat ya untuk dirinya, tapi bagi orang lain juga akan dilihat dari amalnya. Sehingga inilah betapa pentingnya amal yang dilakukan seorang beriman. Karena kalau amal dilakukan orang yang tidak beriman tentu banyak korupsinya, banyak mendolimi orang lain dan sebagainya. Tetapi syarat agar kita itu menggunakan waktu dengan baik itu ya ada iman. Makna iman itu adalah tasdiqum bil qaul, amal bil arkan. Sebelumnya adalah iqrar bil lisan. Diucapkan oleh lisan, diyakini dalam hati, dilakukan dengan amal. Jadi ujung-ujungnya akan melihat persoalan ini. Sehingga kalau sekali lagi kembali pada tema, pertanyaannya, sudahkah kita memberikan manfaat itu saja? Itu yang penting ya. Nah, sehingga sudahkah kita memberi manfaat pada yang lain? Kalau Rasul tadi adalah memberi manfaat rahmatan lil alamin, minimal kita memberikan rahmatan lil qauli misalnya. Rahmat bagi lingkungan kita misalnya. Nah, sudahkah itu? Karena pertanyaannya gitu. Nah, sering untuk mengingatkan itu, kita coba menjauh, telusuri kita sendiri. Sudahkah kita memberikan manfaat kepada yang lainnya? Kira-kira. Nah, ketika kita bisa memberi manfaat pada yang lainnya, nah itulah kita nggak akan rugi. Makanya biar saya bukakan. Nah, kalau di kajian sering kita ingatkan tipologi orang-orang yang posisinya kayak apa.
Jauh ini saya ambilkan, saya loncat aja ini, saya bongkar-bongkar file itu. Nah, mari kita telusuri dalam buku kita. Tipologi manusia dengan pendekatan fikih nanti mengarahnya pada kemanfaatan. Kalau dikatakan fikih ada 5 nih tipe itu. Pertama, manusia yang wajib. Hukum wajib itu apa? Dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan berdosa. Manusia wajib itu manusia yang harus hadir. Ya. Ini harus. Kalau nggak ada hostnya ini nggak jalan. Nah, itu manusia wajib. Misalnya di Zoom ini. Nah, tapi ada tipe kedua, yaitu manusia sunnah. Kalau diistilahkan fikih ini. Manusia sunnah itu manusia yang dilaksanakan berpahala, tidak dilaksanakan nggak apa-apa. Artinya manusia yang sebaiknya hadir. Kalau yang pertama tadi harus hadir, yang kedua ini sebaiknya hadir. Karena datangnya belum ada. Nggak datang juga nggak apa-apa. Salah. Manusia ketiga, manusia mubah. Manusia mubah itu, ya bahasa anak muda, nggak ngefek gitu. Terserah, mau dijalankan apa tidak juga nggak apa-apa. Ada dan tidaknya sama saja tidak ada ya manusia mubah. Maka ini ya terserah lah. Gitu. Nah yang keempat manusia makruh. Manusia makruh itu manusia yang kalau hukum makruh itu kan sebaiknya tidak dilaksanakan. Ya sebaiknya nggak ada gitu ya. Manusia makruh itu. Ya. Nah yang terakhir manusia haram secara fikih. Kalau dikaitkan dengan masalah fikih. Haram itu dilaksanakan berdosa, kalau nggak dilaksanakan bisa berpahala. Manusia haram ini manusia yang tidak boleh ada. Maksudnya pun Yogyo itu minggat atau kono ya. Ya. Kenapa? Ya adanya bikin masalah. Nah, kira-kira nih saya kalau kita menelusuri diri kita sendiri, karena efek dari misalnya dari kajian, dari apapun ilmu itu kan mesti memberikan kebaikan, kedekatan diri pada Allah. Ya. Kalau kita jujur pada diri, kira-kira kita masuk yang mana? Ya. Kalau masih mikir atau diam berarti campuran gitu. Ya. Nah, kalau diingatkan lagi, ya, tentu ditanya pengen yang mana? Yang wajib. Jadi yang wajib itu berakhlak mulia. Nah, jadi indikasinya iman tadi adalah ada amalnya. Nah, amalnya yang dilihat orang akhirnya melahirkan satu ya akhlak yang baik, akhlak mulia itu. Masih wajib. Kenapa? Karena semua orang merasa senang dengan kehadirannya. Dan semua orang merasa manfaat dengan kehadirannya. Maka di hadis awal saya bilang, Rasul bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa orang baik? Itu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ini tepat ini tema ini agar kita itu dalam kehidupan ini menjadi orang yang terbaik. Itu yang memberikan manfaat bagi yang lain. Apapun ilmunya. Ya, tadi contoh yang menurut saya selalu teringat di yang saya itu, apakah kita yang beri manfaat yang lain pada enggak kita? Menurut saya ini. Misalnya kita masuk kamar mandi aja, hal yang kecil. Misalnya ada bak mandi atau ember. Pernahkah kita perhatikan ketika masuk kosong atau penuh itu urusan yang sebelumnya? Nah, ketika kita keluar, mesti senang kalau orang setelah kita menggunakan itu airnya penuh misalnya. Bersih. Nah, itu memberikan manfaat. Nah, setiap kita hadir, orang itu senang. Ya, karena memberi manfaat pada mereka. Dimanapun, di keluarga juga begitu, di kantor dan macam-macamnya, dimanapun. Nah, itu kadang orang kurang terampil membuka keran misalnya. Padahal dia menggunakan air itu
tapi tidak memikirkan setelah dia nanti kayak apa orang. Tentu kan masuk butuh air. Ini hal yang kecil menurut saya. Nah, saya teringat dengan Pak Dokter tadi yang kalau dari sisi strata mungkin juga baiklah. Tapi dengan pekerjaan membersihkan kamar mandi itu luar biasa. Ya. Seakan dia menyadari sebagai hamba itu ya melayani Allah. Nah, bahkan kalau mereka tidak ada, orang merasa kehilangan. Mari kita rasakan misalnya, ya, benarkah kehadiran kita begitu dimanfaat? Kalau nggak ada dicari. Kalau orang Jawa bilang kan, ono ning genepi, orang ning gajili. Adanya memberikan kelengkapan, kesempurnaan. Wah, kalau nggak ada beliau itu nggak nyaman, nggak baik, nggak bersih. Nah, misalnya itu, kita bisa bayangkan aja di masjid atau di rumah atau di mana. Ya, sehingga selalu dinanti kehadirannya. Ini yang kita temakan dengan hidup yang bermanfaat itu. Karena kalau nggak dikelola, ya jadi sunnah. Siapa dia? Berprestasi, etos kerjanya baik, mungkin semangat. Kalau dia ada bagus kerjanya. Ya, menyenangkan juga yang lainnya. Ya. Hanya jenis pekerjaannya itu. Ketika tidak ada, lingkungannya tidak merasa kehilangan. Karena yang dilakukan masih tahapannya biasa-biasa saja. Istilahnya tidak punya apa yang disebut dengan itu entry point untuk titik masuk atau entalpi atau mungkin citra diri yang positif lah kayak gitu. Ya. Kalau kita mendengar nama Bilal, ya kita kenal apanya? Adzan. Sampai beliau itu hanya mau menjadi muadzinnya Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, beliau balik ke Mekah. Nah, tapi suatu saat Bilal mimpi ditemui Rasulullah. Kenapa Bilal kamu tidak menyengukku? Artinya tidak berziarah sekian. Akhirnya beliau bangun berangkat ke Madinah. Nah, sampai di Madinah masuk ya lingkungan Masjid Nabawi, ketemu Khalifah Umar gitu. Ya, disuruh adzan lagi, nggak mau. Aku hanya mau menjadi muadzinnya Rasulullah. Nah, tapi ketika Hasan Husain yang meminta, cucu Rasul, paman adzankan lagi biar kita mengenang kembali bersama Rasulullah kira-kira itu. Akhirnya mau dia adzan. Tapi di tengah jalan, di tengah perjalanan adzan, dia menangis gitu. Tapi ketika adzannya Bilal itu berkomandang, sekali takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, seluruh penduduk Madinah itu seakan merasakan kehadiran Rasulullah. Ini adzan sama Rasul, Bilal ini. Akhirnya semua datang ke masjid itu. Ya. Artinya betapa mengesankan. Jadi tidak biasa-biasa saja. Gitu. Nah, walaupun akhirnya Bilal menangis di tengah adzan itu nggak mampu menyelesaikan. Itu adzan terakhirnya Bilal. Nah, yang mana? Gitu. Diri kita maksudnya. Nah, apalagi kalau nggak dikelola lagi, nanti akan turun menjadi orang mubah. Gitu. Datang ke kantor, ya, baca koran, dan selesai. Karena tidak punya motivasi, karena salah-salah aja. Sama nanti, kalau yang penting sholat gitu, ya asal aja sholat. Ya mungkin nggak khusyuk, tergesa-gesa, bahkan nggak paham. Ya, bukan kita mencelanya, tapi ini bagi kita tentu harus dikoreksi diri kita. Sampai kita orang mubah. Gitu. Ya datang kalau diundang ya datang, misalnya gitu. Kalau satu aktivitas yang sudah rutin. Nah, bahkan dia tidak memikirkan kualitas dan prestasinya. Kualitas sholatnya, kualitas pekerjaannya, kualitas ibadahnya. Tidak ada peningkatan diri. Jauh. Salah satu hal yang mestinya kita
lakukan itu adalah masalah di masa pandemi ini atau PSBB atau lockdown atau apapun. Nah, adakah peningkatan diri kita? Mungkin baca, ini alhamdulillah pengajian ya. Itu bagian dari upaya peningkatan diri, tidak mubah insya Allah. Nah, karena orang ini, mubah ini, kehadirannya biasa-biasa saja, dan ketidakhadirannya pun biasa-biasa saja. Kalau saya pernah mendengarkan Buya Hamka mengatakan, kalau orang itu ada dan tidaknya kok sama saja, nggak ngefek deh. Itu sama saja tidak ada. Nggak mendirikan saja. Kalau begitu kondisinya. Maka selalu kita berupaya ada indikasi unsur-unsur seperti ini, ya kok onolan orangnya sami mawon gitu, nggak ngaruh tadi. Terus berupaya untuk punya sesuatu, misalnya, apakah itu ya tentu amalan, ya. Kalau saya sering sampaikan pada diri juga, amal apa yang bisa kita banggakan di hadapan Allah, sehingga dengan amal itu cukup alasan Allah nanti masukkan kita ke surganya. Ada sekelompok kajian yang semacam halaqah itu, saya dapatkan cerita itu. Nah, akhirnya setelah memahami masing-masing sebaiknya punya amal andalan. Karena kisah itu suatu saat Rasulullah itu dalam satu majelis itu, dalam satu halaqah kalau bahasa kiai atau pesantren itu, sebelum ada orang datang, Rasulullah menyampaikan pada sahabat, bentar lagi ada orang yang masuk majelis kita itu dia ahli surga, nanti dijamin masuk surga. Kayak datanglah si fulan, datang ke majelis itu. Saya baca yang lihatin aja, oh ini yang di surga. Ya. Suatu saat majelis itu ada lagi, Rasul mengatakan yang sama. Sebentar lagi akan ada orang ahli surga yang masuk ke majelis kita. Ternyata orangnya sama, gitu. Yang dilihat oleh sahabat tadi. Nah maka dari situ selesai majelis, sahabat Ali yang penasaran. Mungkin saya, amal andalannya apa sih orang ini kok bisa dimasukkan surga? Ini biasa saja, kira-kira. Akhirnya dibuntutin sampailah ke rumahnya. Sahabat Ali minta bertamu kepada keluarga itu. Nah, bahkan bermalam karena jaraknya jauh dari majelis tempat itu. Nah, akhirnya bermalam, dia tidur di rumah itu. Sahabat Ali bangun malam, dia juga tahajud bersama, terus sampai subuh bersama dan seterusnya. Selesai subuh, ditanya, saudaraku, aku mendengar engkau di sahabat Rasulullah di surga. Apa sih amalanmu? Kira-kira kabarnya gitu. Padahal di malam harinya, di saat acara bermalam, sholat malam, tahajud itu, sahabat Ali juga mikir, sampai subuh mikir, ini orangnya apa rasanya? Sholat malam juga seperti yang saya lakukan, sholat subuh juga sama, dan seterusnya. Itu apa sih? Ditanyakan. Nah, orang ini, pada itu batinnya sahabat Ali. Sahabat itu jawab, Ali, saya nggak melakukan apa-apa kecuali apa yang kau lihat. Kan sama tahu dengan yang kamu lakukan. Aku sholat malam, kamu juga sholat malam. Enggak, kata sahabat. Kamu pasti punya satu amalan. Nah, akhirnya sahabat itu menyampaikan begini, sudah, dalam hidupku, aku tidak pernah mendengki. Orang lain punya apapun itu urusan dia. Bukan rezekiku, itu rezekinya. Dan saya mendengki itu ya, kalau dalam bahasa Jawa kan ada ungkapan iri, dengki, serahi gitu ya. Nah itu kalau iri ya sama intinya, hasad. Pokoknya buatan kepingin milik dari keingilian. Gitu. Sehingga nggak akan terpancing, terprovokasi apapun yang orang punya atau yang dilakukan orang lain.
Dia melakukan fokus pada ibadahnya. Kira-kira gitu. Nah, itulah amalan dunia. Nah, yang saya ceritakan dalam satu halaqah itu ada orang yang kira-kira bertujuh masing-masing setelah disuruh atau dikuatkan gitu. Nama apa andalannya? Satu, dia insya Allah berusaha untuk salat duha, walau 2 rakaat. Nah, sehingga nanti dia akan di kelompok itu, di grup atau halaqah itu, dia akan mengingatkan tentang duha dengan berbagai pemahaman, waktu duhanya, dan seterusnya. Nah, yang kedua, saya insya Allah akan berkomitmen untuk Qiyamul Lail. Ada yang puasa Senin Kamis, ada yang amalan-amalan, pokoknya masing-masing jadikan amalnya, walaupun yang lain juga dilakukan, tapi dalam grup itu masing-masing akhirnya fokus pada amalan itu dan mengingatkan yang lain di grup itu. Ya seperti ada kalau yang tahajud ya kalau tahajud misalnya gitu. Mungkin kau duha dengan nasihat-nasihatnya, amalan-amalan dan sebagainya. Itu akan menjadikan orang tidak ya biasa-biasa saja, gitu. Sehingga selalu ada nilai tambahnya. Gitu. Oke, kalau nggak dikelola lagi, orang ini akan menjadi manusia yang makruh. Gitu. Makruh itu cirinya adalah, ciri orang makruh itu, maaf, yang gosip, sering gosipan yang lain, sering kalau bahasa yang anak-anak muda itu reseh gitu. Ya, atau dikomentari dan seterusnya gitu. Nah, bicaranya sia-sia, selalu ketus, suka marah dan menyinggung perasaan orang lain. Kira-kira itu, jadinya jabarkan sendiri. Artinya nggak bikin orang itu nyaman gitu. Nah, kehadirannya menjadi masalah dan ketidakhadirannya biasa-biasa saja. Jadi ada itu bikin ada masalah. Nggak ada, nggak dicari orang. Ini kan makhluk. Nah, maka mari kita lihat, kita rasakan, kita renungkan dalam diri kita itu. Ya. Karena kalau hal ini masih ada indikasi pada diri kita misalnya, ya berarti mungkin kehadiran kita sering bikin masalah. Nanti kaitan di keluarga. Ya. Itu akan ketahuan kira-kira pikiran negatif dan nggak nyaman orang lain. Padahal Rasul ingatkan, kalau orang lain bersamamu, tapi hati orang lain itu nggak tenang, tentram, maka belum sempurna iman kalian. Jadi nanti salah satu indikasi kesenyaman ya, tentram enggak? Nah, mana yang lain tadi secara tema beri manfaat enggak? Maka dalam kesempatan-kesempatan pelatihan dan seterusnya saya sering ingatkan, kira-kira kehadiran kita, ucapan atau tindakan kita itu menjadikan orang lain itu senang atau gelisah, manfaat atau merugikan, miliki kita, agar kita jauh punya aktivitas yang terkontrol. Nah, terakhir, manusia haram. Siapa dia? Kehadirannya sangat bikin masalah, disuruh menjengkelkan. Sudah. Pokoknya bikin aja perkara. Sil aja tuh. Semua orang akhirnya nggak senang, nggak nyaman, bahkan tidak hadirnya sangat disyukuri. Inilah orang yang haram. Ini paling celaka kalau diingin jadi orang yang haram. Nah, orang yang haram ini ya kalau dibahasakan tadi nggak boleh ada. Jauh dia. Kalau Imam Ghazali kan kalau tipe-tipe seperti jauh dia kan. Nah, sebaik apapun tampilannya, karena ada
hidden agenda. Misalnya kita dengan orang kafir itu, ya tentu ingin mereka, harap kita ikut mereka. Kalau Allah sedih berfirman, orang Yahudi Nasrani itu tidak senang pada kalian, sebelum kalian itu mengikuti milah mereka, keinginan dan seterusnya untuk memurtadkan, mengkafirkan, yang membawa pada kejelekan. Nah, walaupun ada kisah seorang mahasiswa yang tinggal di asrama Realino saat saya itu juga sedang masih mahasiswa itu. Dan itu kan asramanya Sanata Dharma itu. Nah, di Jalan Gejayan itu. Ada seorang muslim namanya kurang lebih ya, Bahrudin atau siapa itu. Dia dalam komen-komennya itu selalu mengatakan, gimana ini pemahaman Islam ini? Pastor, frater sebaik itu, santun, ramah gitu, kok tetap masuk neraka? Jadi sama dengan pertanyaan ketika saya ngisi di radio RRI Pro 2, ada orang nanya, orang Islam kenapa memonopoli surga? Namanya kenapa? Ya orang Islam jelek apapun nanti bisa masuk surga walaupun disiksa. Itu kan kasih sayang, bermawan, dan seterusnya. Kok tetap masuk neraka? Kan berarti orang Islam memonopoli surga. Bilang gini, kalau di RRI Pro 2 itu. Sampai nggak usah masalahkan dengan itu. Kalau panjenengan pengen masuk surganya orang Islam, ya Islam dong. Kalau pengen masuk surganya Tuhan panjenengan, ya silakan gitu. Karena indikasinya saya itu orang non-Islam. Nah, sama dengan teman yang mahasiswa yang Muslim tadi. Nah, kenapa kebaikan yang dilakukan kok tetap menghantarkan yang masuk neraka? Ya karena tidak iman, tidak lillah, maka syarat agar nggak rugi, hidup bermanfaat itu iman tadi, amanu wa amal sholihat. Karena mereka berbuat baik bukan untuk Allah, bukan karena Allah. Mungkin biar karena mendapatkan dunianya atau mengajak kepada agama mereka. Dan maka nasihatnya adalah jauh aja. Dalam urusan muamalah, monggo saja. Tapi dalam urusan hal ini adalah agama, iman, ya harus punya posisi yang berbeda. Maka kembali kepada ayat tadi, Bapak Ibu, mengerti bahwa ketika kita itu menjelaskan atau menegaskan tentang ayat tadi, wal asri tadi, ya, bahwa kita tidak terugi, bermanfaat itu, saya singkat waktunya. Nah, pertama adalah mari kita menjadi orang yang beriman, yang itu sudah ada, nggak akan berubah. Karena iman itu built-in, sudah ada dalam jiwanya. Sebagaimana ya Allah saya tegaskan, fitratallahi lati fatoronasa alaiha latabilatullah. Dalam surat Ar-Rum ayat 30 itu, fitrah Allah, fitrah itu satu yang suci, yang built-in, yang pasti ada pada Allah. Ya, tentu yang ada pada Allah itu nama dan sifat-sifatnya, itu sudah ditanamkan oleh jiwa manusia sejak dilahirkan, sejak sebelum dilahirkan. Ketika dia amruh, Allah tanyakan alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhanmu? Betul ya Allah, aku Tuhan kami ini saksi. Nah, di ayat ini benar-benar kerugian dengan waktu tadi. Kecuali satu ayat yang menguatkan kita tentang makna kehidupan ini. Kecuali orang yang beriman, ilalladzina amanu. Jadi orang beriman. Kalau sering saya dalam khotbah sering ingatkan, iman itu bukan hasil jual beli. Enggak pernah jual beli iman itu. Iman itu bukan warisan. Karena enggak orang tuanya non-Islam pun ada anaknya yang tetap Islam. Tapi iman itu karunia ilahi yang harus dijaga, ditingkatkan menjadi takwa.
Nah, yang kedua, kata wa selalu ditafsiri dalam mantik logika. Saya dosen matematika. A dan B itu jadi benar jika dua-duanya benar. Jadi nggak cukup mengaku beriman, tapi tanpa amal soleh. Ya, harus dua-duanya. Wa tawasobil haq, dan mereka saling menasihati dalam menegakkan kebenaran. Kalau amanu wa amili solehat, Ibnu Qayyim menafsiri dalam tafsirnya, iman dan amal soleh itu bentuk afiliasi kita pada Islam, tergabungan dengan Islam. Jadi kalau orang Islam ya iman dan amal soleh, nggak bisa dua-duanya, nggak bisa salah satu, dua-duanya. Tapi nasihat di dalam kebaikan itu bentuk partisipasi. Artinya ada peran. Nah, bermanfaat tadi, berperan. Walaupun ini sifatnya masih bisa dalam kebaikan itu ya nasihat, ya ceramah, ya brainstorming, sumbang saran dan seterusnya. Itu pun sangat penting. Ya dakwah di antaranya. Jika melihat satu kemungkaran ya harus didakwahi, harus diingatkan, dirubah. Harus mengingatkan gitu. Jadi kalau melihat kemungkaran, fayughayir, rubahlah dia. Dengan cara apa? Yadihi, dengan kekuatan. Ilmu yastati kalau nggak mampu, fabilisanihi, dengan lisannya. Ilmu yastati, fabiqolbi. Kalau nggak mampu dengan lisan, nggak berani nasihati, atau demo dan seterusnya, tolak dalam hati. Walaupun itu akabul iman. Sederhananya iman dengan doa di antaranya. Artinya ada partisipasi. Ada keterlibatan kita agar hidup bermanfaat itu dengan lingkungan, dengan yang lainnya. Oke. Nah yang terakhir di ayat ini, batawa sobi sabar. Itu orang nasibah supaya menetapi kesabaran. Selalu saya ingatkan tentang kesabaran. Maka jangan marah. Ya, untuk mengulang. Marah boleh nggak? Itu nggak boleh. La tahdab wa la kazana. Jangan marah maka bagimu surga. Yang dilakukan adalah sabar. Karena kesabaran ini yang jadi tahun kita. Ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Orang beriman jadikanlah sabar dan sholat sebenarnya. Ya. Jadi sabar dulu. Nah, tapi kalau kaitannya dengan menguatkan pemahaman ini, agar kita saling menasihati dalam kesabaran, saya sering disaksikan orang yang di Gunung Kidul, misalnya di satu daerah di Padang, kalau kemarau panjang kan kekeringan. Agar saudara muslim kita di sana sabar dalam kekeringan, apa yang kita lakukan? Cukup diberi nasihat, ceramah, atau diberi bantuan air. Tentu diberi bantuan air. Artinya, peran kita terhadap orang yang mendapatkan kesulitan materi, ya harus ada kontribusi. Harus ada sumbangan kepadanya. Sehingga Ibnu Qayyim mengingatkan 3 hal ini menjadi syarat. 1, afiliasi, iman dan amal soleh. Yang kedua, partisipasi, punya keterlibatan aktif, sehingga kita bermanfaat. Jadi kalau toh iman dan amal soleh tadi bisa untuk dirinya terutama, kalau partisipasi tadi sudah untuk orang lain, walaupun bentuknya masih soft skill misalnya, masih nasihat brainstorming, tapi kalau nasihat-nasihat di dalam menetapi kesabaran itu sudah harus hardware-nya gitu, atau ya materi, maliyah gitu, yang disumbangkan, kontribusi. Jadi afiliasi, partisipasi, dan kontribusi. Nah, itu intinya yang kami sampaikan. Agar hidup bermanfaat, maka bergabunglah dengan Islam dengan benar, kemudian lakukan partisipasi, kepedulian dengan lingkungan, dengan yang lain, yang tentu membutuhkan, apalagi sangat membutuhkan. Yang ketiga adalah kontribusi. Ya. Di yang kedua, partisipasi tadi tetap beri manfaat, karena hadisnya agar kita itu diumur panjangkan oleh Allah, maka bangun silaturahim. Maknanya ya ada brainstorming, ada nasihat, gitu. Ya.
Nah, kemudian tentu dengan melakukan sedekah dan seterusnya. Baik, begitu Bapak Ibu sekalian, kurang lebih 1 jam. Berhubung Pak Hos, ya sudah cukup ya sementara gitu ya. Insya Allah nanti dilanjut yang lain. Monggo. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Basuki atas tausiahnya pagi hari ini. Ini ada sesi tanya jawab ya Ustaz? Monggo Pak. Monggo kita buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya dipersilakan ya. Sebut nama dulu tapi. Halo? Nggih. Ada yang mau bertanya, monggo silakan. Saya pertama, Om Dudi. Iya, monggo Jeng Wisnu. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Ustaz, apa dampaknya yang dijelaskan dalam Al-Quran Ustaz tentang kalau kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang kasus kita sekarang ini banyak kan, yang penting aku nggak merepotin orang, yang penting aku nggak mengganggu orang gitu loh. Dan kita cenderung untuk tidak peduli dengan kesalahan orang. Nah, itu bagaimana? Itu posisinya seperti apa, Ustaz? Mungkin itu saja, Ustaz. Iya. Mau langsung atau ditampung? Langsung monggo. Iya. Kalimat itu mengingatkan saya tentang hadis Rasul. Jadi, kalau orang tidak peduli dengan masalah umat Islam, gitu, maka laisa minni, kata Rasul, bukan umatku. Ya, sering kita dihadapkan pada satu pilihan-pilihan kata atau pertanyaan yang sebenarnya jawabannya bukan di situ. Mending kita sholat nggak mencuri atau sholat tapi mencuri. Jawabannya kan bukan itu kan. Ya sholat tapi nggak mencuri. Mending kita ngurusi diri sendiri, ya nggak ganggu orang lain, atau ngurusi orang lain tapi ada orang lain terganggu. Pilihannya adalah mestinya seperti firman Allah tadi, ya diri sendiri itu selamat dengan iman dan amal solehnya. Nah, tapi tetap ada keterlibatan yang lain. Di dunia ini pasti ada pro kontra, ada senang, tidak senang, like, dislike. Nah, tetapi bersyukurlah, kalau kita itu tidak disenangi orang lain karena kebaikan kita. Rasulullah itu kurangnya apa? Baiknya luar biasa. Dimusuhi nggak? Iya. Dimusuhi. Sampai pamannya saja memusuhinya, Abu Thalib, Abu Jahal, ya Abu Lahab dan seterusnya itu. Nah, kalau hanya untuk mengurus diri sendiri, ya itu sangat sederhana, yang sering disebut dengan soleh individu. Tapi nggak cukup. Di ayat tadi Al-Asri itu seringkali juga orang mengatakan atau menafsiri harus soleh sosial. Nggak cukup hanya soleh individu. Itu sangat mudah kasarannya atau sederhana lah. Hanya bagaimana ketika kita melakukan itu meminimalisir permusuhan. Karena kita berbuat baik itu pasti ada yang memusuhi. Ya, terus ya. Terus. Orang baik itu pasti ada yang memusuhi. Nah, setan itu tetap ada. Naulah mubin. Setan itu musuh yang nyata bagimu. Nggak akan senang setan itu dengan kebaikan kita. Pasti ada yang digodain, digidik-gidik gitu, apa yang bikin masalah. Seperti Ibu bilang tentang amar ma'ruf nahi mungkar itu, kalau hanya amar ma'ruf, ngajak kebaikan itu banyak yang senang. Karena nggak mengganggu. Tapi nahi mungkar banyak musuhnya. Dan ya saya ini kalau cerita tentang Indonesia Raya itu, Habib Rizik itu dan teman-teman FPI sudah menyadari itu, gitu.
pasti akan ada musuhnya. Tapi dia sudah sadari. Saya bukan anggota FPI, artinya kita melihat persoalan itu sebagai seorang Muslim. Nah, hanya tentu harus positioning aja. Maka merubah dengan biadihi itu, dengan kekuatan nahi mungkarnya itu, risikonya besar. Tapi pahalanya besar juga. Surga jaminannya. Gitu. Hanya harus tahu tahapannya, situasi dan kondisinya, dan seterusnya. Tidak berpikir dengan sewu seperti yang tadi itu. Jadi pemikiran yang penting gue awal dhewe ra ganggu tanggone dan seterusnya. Ada pertanyaan Bu, yang sewu. Agama apapun sebenarnya. Saya dulu SMP-nya di SMP Xaverius, SMP Katolik, ya di Sragen. Nah, ada pendeta di sana bertanya, apakah kalau kita di rumah saja itu tidak kena dosa? Wis sembahyangan, nggak ganggu tongkrong, nggak nyontek kalau bahasa anak sekolah. Kemudian nggak berbuat jelek, di rumah saja. Apakah pasti terbebas dari dosa? Jawabannya tidak. Kenapa? Kalau ada tetangga kita, ya membutuhkan kita nggak membantu, salah nggak? Salah. Apalagi kalau bahasa kita, kalau ada gerakan kristenisasi di tetangga samping kita diem saja, wis rasa diganggu terusan dia. Kita ikut nanggung dosanya. Kira-kira gitu gampangannya. Maka hidup bermanfaat itu betapa beratnya yang Allah kriteriakan 3 tadi. Afiliasi, partisipasi, dan kontribusi. Nah, betul. Begitu. Halo, Teng Wisnu. Iya, Ustaz. Untuk kerusakan yang yang terjadi ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar itu ada ya dalam ayat, Ustaz ya? Kerusakan yang terjadi jika kita tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Saya belum pernah mengkaji lebih detail, Ustaz. Ya, Bu. Jadi salah satu ayatnya, saya boleh. Satu ayatnya itu wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Jadi kalau kalian tidak melakukan katakanlah amar ma'ruf nahi mungkar, ya, pasti akan terjadi kerusakan yang dahsyat di muka bumi ini. Panjang Perisani nanti di surat Ali Imran ayat 100 itu fungsi Rasul ini. 135, 136. Ya. Nah, di sini 137-nya lebih tepatnya. Kita tunjukkan di Zoom ya, di share group. Ya. Jadi nanti ayat ini diawali dengan ya. Oke. Ya. Kalau dari ayat sebenarnya 133 ayatnya ya. Nah, ini segera minta ampun pada Allah, gitu kan. Nah, untuk orang bertakwa masuk surga, ciri orang bertakwa yaitu orang yang menafkahkan hartanya, kemudian tidak marah tadi, memaafkan, berbuat kebajikan, gitu. Kalau melakukan keji dan mengayomi diri sendiri, cepat ingat pada Allah, minta ampun pada Allah. Gitu. Nah, balasan mereka adalah surga. Nah, dibuatkan dengan itu. Ya. Nah, sudah berlalu sebelumnya orang-orang yang dustakan Rasulnya. Oh ya. Nanti terus sampai panjang gitu, Bu. Nah, ditutup di 164-nya. 164-nya adalah ayat yang terakhir ini. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Jadi kalau kalian tidak mengikuti apa yang Rasul lakukan, gitu, maka sungguh mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ini salah satunya. Karena Rasul ditugaskan oleh Allah untuk melakukan, ya pertama juga dinasihati dulu. Ya alaihi
ta'lim ayatihi, menyampaikan, terus menyucikan jiwanya, mengajarkan kebaikan dan hikmah. Nah, kalau kita tidak melakukan apa yang harus dilakukan, termasuk nanti di ayat sebelumnya kan nahi mungkar dan seterusnya itu, nah itu akan terjadi kesesatan yang nyata. Jubi mawon kalau maka sebenarnya saya ini kajian ya. Ada pengurus NU yang mengatakan apa yang dilakukan oleh FPI itu mestinya tugas kita semua. Tapi terima kasih pada FPI sudah melakukan itu. Dan mereka tahu akan risikonya itu. Maka dia tenang saja. Artinya tenang dalam arti ini perintah Allah dan Rasulnya. Maka Bu, Pak. Matur nuwun Ustaz. Ya, Bu. Halo, matur nuwun. Ada lagi yang mau bertanya? Monggo, silakan. Kalau tidak ada, saya boleh bertanya. Oh iya, monggo Pak. Kadang kita kan mempunyai cita-cita impian yang sederhana dimanapun kamu tinggal, insya Allah di situ kamu bisa bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kadang kita sudah melakukan semuanya, tapi kok isi sok rodok gresula, isi rasa mangkel dan sebagainya itu gimana Ustaz? Karena kan untuk merubah sesuatu kaum yang dari begini menjadi begini kan tidak gampang gitu loh. Nah itu gimana itu le mupo atine gitu loh. Okay. Kalau untuk diri dulu Pak ya. Ya. Jadi ada satu ungkapan di kata hikam di Al-Hikam. Kalau kalian gelisah, ya mengeluh, khawatir, ketika ditinggalkan selain Allah, maka kalian belum sampai pada Allah. Jadi kalimatnya gitu. Nah, jadi kalau kalian itu gelisah dengan apa yang ada selain Allah, ditinggalkan ya. Misalnya ditinggalkan hartanya, jabatannya, dan seterusnya, kok gelisah? Berarti tandanya kalian belum sampai pada Allah. Kalau sudah sampai pada Allah, usul, ya istilahnya, sudah sampai pada Allah itu, nggak mendapatkan apapun di dunia ini nggak ada masalah. Tapi dibalik juga kalimat itu. Kalau orang itu bangga dan berkeinginan untuk selalu kekal bersama selain Allah, bahasanya, ya, maka kalian belum bertemu Allah. Ya, jadi kalimatnya seperti itu diungkapkannya. Jadi saya menjadi agak hama nanti. Apa lagi Bapak Ibu ya? Jadi kalau gelisah gampangannya ya, gelisah ditinggal selain Allah. Oke, saya share dulu ya. Ya. Ini semoga menenteramkan panjenengan yang bisa ikut merasakan. Nah, pertama kalau gelisah ditinggal selain Allah, maka belum sampai pada Allah. Yang kedua, ingin kekal bersama selain Allah, artinya dia bersama Allah belum bertemu Allah. Jauh saya besarkan sedikit.
Ya, ini bukan sesuatu yang terlalu filsafati atau apa, bukan. Ini landasannya dengan sikap ihsan. Ihsan itu apa? Ihsan itu berbuatlah seakan melihat Allah. Kalau nggak mampu lihat Allah, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Ini sebenarnya tahapan yang mesti juga dimiliki oleh siapapun. Kan dalam Islam itu kan ada 3 tahapan, gitu. Ada 4 bahkan. Pertama, Muslim. Kedua, mukmin. Ketiga, muhsin. Ketiga, keempat, muttaqin. Nah, gelisah ditinggal selain Allah, maka belum sampai pada Allah. Kalau sudah sampai pada Allah, selesai. Nah, kalau pengen kekal bersama selain Allah, maka artinya dia belum bertemu Allah. Kira-kira gitu. Padahal orang ihsan itu seakan melihat Allah. Kalau nggak mampu, maka merasalah Allah melihat kita. Sehingga selalu pengawasan Allah. Nah, ini masalah gelo, kecewa, risiko andanira, gelom, dan susah itu. Nah, itu karena kita memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak seakan orang baik karena kita. Padahal bukan. Tugas kita hanya mengingatkan, yang penting perintah Allah sudah kita lakukan, berikutnya sandarkan pada Allah. Kalau toh belum, jiwa kita jangan sampai kacau, nyusahu. Ya, jangan sampai kacau. Nah, tapi tetap berusaha, mungkin kurang apa? Kurang doa, kurang strategi, kurang kontribusinya, kurang apa misalnya gitu. Ya. Karena Allah nanti mengingatkan pada Rasulullah sendiri, tugasmu hanyalah mengingatkan. Yang beri hidayah sih, Allah. Nah, kalau nanti kajian hikam itu diawali dengan salah satu tanda min alamatil itimat alal amal, salah satu tanda orang menyadarkan pada amal, ketika terjadi kekhilafan, nusonuroja inda wudhu jalal, maka dia akan gelisah. Itu tanda orang menyadarkan pada amal. Ini ini untuk kita ya Pak, untuk menguatkan kita. Tapi kita tetap terus berusaha, tetap mendakwai, mengajak tadi 3 hal tadi. Ya, antara afiliasi, partisipasi dan kontribusi. Tapi jangan sampai kita merusak diri kita sendiri. Dan itu pernah juga, seakan dilakukan Rasul, diingatkan oleh Allah. Fala alaka bakhiun nafsaka ala asarihim ilam yu'minu bihadalah di Safa. Nanti dilihat di surat Al-Kahfi, ya, di surat Al-Kahfi itu Allah ingatkan pada kita tentang apakah kalian akan membunuh dirimu sendiri karena mereka nggak mau mengikuti apa yang kamu bawa. Surat Al-Kahfi ayat 6, Pak. Surat 18 ayat 6. Ya. Nah, itu diingatkan oleh Allah. Ini ayatnya. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu sendiri? Nah, karena gelo, kecewa, menyesal, khawatir, apapun tadi, putus asa bahkan. Setelah mereka berpaling, artinya diilengke malah memusuhi. Kan ada kasus Rasulullah ke Taif, maunya meninggalkan Mekah karena terus dimusuhi dengan orang Quraisy, karena pamannya Abu Thalib melindungi, meninggal, istrinya yang mendampingi meninggal, gitu kan. Taif disambut dengan baik atau dimusuhi? Dimusuhi, gitu kan. Halo, Ustaz. Macet nih. Halo. Ma'alal ardi zinatalah linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang di muka bumi sebagai perhiasan baginya. Itu hanya hiasan-hiasan kehidupan aja. Gitu. Ya. Agar kami menguji mereka, siapa di antara mereka yang terbaik perbuatannya.
Jangan sampai kita jadi mengingatkan orang lain, kita yang malah sakit gitu. Itu seorang konselor, psikolog itu terlibat masalah pada kliennya gitu. Itu kacau, Pak. Jadi kemarin saya ketemu seorang bapak di Giwangan sana. Itu cerita istrinya sekarang sakit stres gitu. Padahal istrinya itu pembina di BP 4 kecamatan atau kelurahan. Ibu tahu ya, itu kan pembina keluarga-keluarga, sakinah keluarga itu kan, konsultasinya keluarga itu akhirnya dia stres sendiri. Karena masalah orang lain jadi masalah dia, bukan masalahku. Tapi aku membantumu, gitu. Bukan mana masalahmu untukku, bukan. Nanti nih Pak, kira-kira sehingga harus punya posisi. Atau kita sudah maksimal, tinggal tawakal Allah. Fa idza azamta fatawakkaltu ala Allah. Kalau sudah berazam, sudah menasihati, mengingatkan, gini nggak mau, ya monggo, gitu kan? Serahkan aja pada Allah. Jangan seperti Nabi Sinten yang dimakan ikan ya. Yunus Ustaz. Takkan nggak ada satu pun yang ikut. Akhirnya juengkel mangkel setinggal esra gunung. Nah, seakan gitu. Ditinggal naik kapal, nah ternyata kapalnya oleng. Nakodanya sudah tahu ini pasti ada orang yang meninggalkan amanah. Di lotre ketemu cek berapa kali kepegang Nabi Yunus, cemplung gitu. Pada saat Nabi Yunus pergi itu, masyarakat itu sudah beriman. Gitu. Artinya, nah itu Allah memberikan tarbiyah kauniyah pada kita tentang hal itu. Sehingga menjaga hati supaya tentrem, tapi tetap tidak rugi. Ya, tetap bermanfaat. Ya, Pak. Iya, matur suwun Ustaz. Monggo, kalau ada lagi yang mau bertanya. Ini ada yang bertanya lewat chat, Ustaz. Oke, Pak. Dari Mbak Dewi Azam. Assalamualaikum. Mau tanya Ustadz, bagaimana cara mengecas iman dan ihsan kita agar tetap istiqomah? Begitu pertanyaannya, Ustadz. Salah satu cara mengecas itu ikuti Zoom pengajiannya masjid ini, Pak. Ya, ngecas iman itu sering-sering hadir di Majlis Taklim ya. Nah, itu penting ini. Ya, katakanlah kalau rumusan sederhananya tombo ati. Ya. Masih ingat nggih tentang tombo ati itu? Wonten pinten? 5 perkara nih. 5 perkara. Itu aja untuk ngecas hati. Pertama apa? Masih ingat? Yang pertama, maca Quran dengan Quran maknanya. Kita. Yang kedua, apa lagi? Salat. Wong kang saleh kumpulan. Yang ketiga, salat malam dirikanlah. Yang ketiga, wong kang soleh kumpulono. Nah, ini kan bersama orang-orang soleh nih. Ngaji di antaranya ini. Insya Allah ini bisa langsung ngecas. Yang keempat, apa? Weteng puasa, weteng ingkang luwe. Gitu. Terus yang kelima, zikir wengi ingkang suwe. Banyak zikrullah. Ala fi dzikrillahi tatmainul qulub. Ya. Dengan mengingat Allah itu hati menjadi tentram. Nah, berarti kalau gelisah dibalik logikanya. Siapa pria? Orang yang gelisah itu. Orang yang tidak ingat Allah. Jadi jauh dari Allah. Kalau sering saya ingatkan di dalam ungkapannya itu gini. Kalau medan magnet, Bapak Ibu ya. Kenapa orang kalau haji atau umroh itu keliling Ka'bah dan seterusnya itu akhirnya bisa seakan meningkat gitu ya. Meningkat apanya? Meningkat imannya,
Nah, tadi kan karena ngecas iman tadi, ya. Kenapa? Ya. Karena mereka dekat dengan sumber, gitu. Dekat dengan sumber magnetnya, medan magnetnya. Kalau itu yang dimiliki, maka dekat aja dengan medan magnetnya, yaitu Allah itu. Pusat peribadahan ya, kalau itu masjid atau kajian atau ilmu agamanya. Ya. Maka kalau orang pulang haji atau umroh itu seakan merasa meningkat anunya, imannya, karena dekat itu. Maka kalau tembang Tembuhati ini, ingat lagi ya, maka jasa satu, baca Quran dengan maknanya. Nah ini, tapi harus ada maknanya ya. Jangan hanya baca saja. Makna itu di atasnya arti. Contohnya pun kalau kita baca hafal Al-Fatihah, ada ayat Maliki Yaumiddin. Artosipun apa? Artinya, maknanya apa? Besok kita dibalas oleh Allah enggak? Pasti. Kalau berbuat maksiat tentu balas dosa neraka, kasarnya gitu ya. Kalau berbuat baik, pahala masuk surga. Nah, maka kalau paham maknanya itu, kita berbuat baik atau baik pasti. Tapi bagaimana bisa membaca Quran maknanya? Itu ngaji di Zoom ini, di antaranya. Kira-kira. Ya. Nah, yang kedua, sholat malam. Itu tidak ada yang bisa mendirikan sholat malam kalau nggak ada komitmen. Nggak ada yang tidur lagi kok. Kalau nggak ada komitmen. Sehingga bangun komitmen seakan saya mewajibkan diri saya untuk sholat malam walaupun 1 rakaat witir misalnya. Itu bangun komitmen. Ya. Sedekat-dekat hamba pada Allah itu kapan? Saat sholat. Sedekat-dekatnya sholat pada Allah saat sujud. Perbanyak sujud. Ya. Dan istilah orang Jawa itu sholat malam itu malak. Mitos malak ya. Serakah. Dalam hal baik ya. Seakan semua kan miliknya. Karena banyak orang tidur, dia bangun malam. Kan seakan dia berkholwat, berdoa dengan Allah. Nah, minta aja pada Allah. Allah beri. Karena sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit ke bumi, menunggu atau mencari siapa yang berdoa aku kabulkan. Minta ampun apa ampun. Nah, tentu itu. Ya. Nah, terus ya tadi berkumpul orang soleh, cari lingkungan yang baik. Iman turun itu karena pengaruh lingkungan, pengaruh pemikiran dan apapun yang diterima itu. Kalau tadi saya bilang mindsetnya, pola pikirnya itu berpengaruh dari informasi yang masuk ke dia, baik lewat mata maupun pikiran. Maka kalau dilingkupi orang baik, ya itu istilah orang Jawa itu ojo cedak ke buku pak. Kalau dekat kerbu yang kotor ya kotor. Tapi dekatlah orang yang menjual minyak wangi, biar kena baunya wangi. Walaupun kadang nggak mandi. Ya. Nah, yang keempat, perbanyak puasa. Ya, coba. Kita bosan makan itu karena dengan puasa kan lapar, makan enak. Karena lauk yang paling enak apa, Bu? Lapar. Gitu. Nah, yang kelima adalah zikir malam perpanjang ya. Ya, insya Allah. Dengan ingat Allah itu menjadi tentram. Ngopo toh, kesan hidup itu, dan seterusnya. Halo, Ustaz? Oke. Oh, iya, matur suwun, Ustaz. Monggo. Oh, ini ada yang bertanya ini, Ustaz, di chat. Oke.
Dari Om Heri Setiawan. Assalamualaikum. Badhe nyuwun pirsa, sampai batas mana kita dapat mengajak orang untuk beramar ma'ruf nahi mungkar? Itu pertanyaannya. Nggih. Harus mengukur kemampuan diri. Artinya tadi ayatnya tadi merubah amar nahi mungkarnya itu, kalau kemampuan diri Rasul ingatkan tadi, pertama dengan kekuatan. Ada nggak kekuatan atasnya? Misalnya kalau anak, kalau sampai Rasul ingatkan, ajari anakmu sholat usia 9 tahun, 7 tahun, 10 tahun nggak mau sholat, pukul. Itu kan artinya kita punya kekuasaan. Tapi kalau anaknya orang, kita pukul, pasti masalah, kan? Nah, sehingga harus sesuai kondisinya. Terus kalau anak tetangga kan nggak mungkin mukul. Apa yang bisa dilakukan? Abilisanihi, diingatkan dengan lisannya, dinasihati, nak sebaiknya begini, itu mungkin nggak bagus dan selesai. Ya. Itu pun nggak mampu lagi karena nanti orang tuanya tersinggung, malah jadi perkara dengan lingkungan, dengan tetangga dan seterusnya. Sudah, tapi kolbi. Doakan aja. Tolak dalam hati ini, Allah sadarkan dia dan seterusnya. Sehingga ukur kemampuan kalau mungkin di bargaining positionnya harus pas. Apalagi kalau mau menasihati, melerai atau menolak, itu orang-orang yang kita kenal. Ya. Kalau nggak kenal, nanti bisa jadi permusuhan yang lebih besar. Gitu. Dan mendakwai itu sesuai ukulihim bahasanya. Sesuai tingkat kemampuan akalnya. Ya, kalau orang Jawa bilang, ya gaduk pikirannya nggih boten saged mlebet. Harus sesuai dengan kemampuan dia. Misalnya anak dinasihati ya mungkin diberi kembang gula dulu, permen, nanti ketemu hatinya baru dinasihati, diajak atau apa agar tertarik mau datang pengajian, ada ya ada rewardnya, iming-iming yang positif dan selesai itu nanti ada tahapan-tahapan begitu. Nah, kesalahan kita seringkali memaksakan kehendak. Bukan wilayahnya dia jajah. Nah, kalau toh bukan wilayahnya, ada kesalahan, ada mekanismenya. Lewat orang yang memang punya kekuasaan atasnya, atau orang yang berada di lingkungannya, atau orang yang merasa pas untuk mengingatkan itu siapa. Tidak mesti kita sendiri. Jadi ada kasus misalnya, ini ilustrasi deh. Ada katakanlah murid ngaji saya dulu, dia cerita tahu-tahu, Ustaz saya mau nikah gitu. Dengan siapa? Dengan wanita Malang pilihan ibu saya, gampangnya gitu. Oh ya, kamu sudah istiqoroh? Belum. Nah, saya bilang istiqoroh dulu lah. Ya, tapi saya percaya dengan ibu saya. Menurut saya, tanya pada Allah. Jangan pada apa yang Anda rasakan atau inginkan semata. Ternyata ketika istiqoroh, semakin istiqoroh kan semakin nggak ketemu. Kasarnya muak, mengingat, melihat, dan seterusnya dengan calon itu. Wah, gimana tapi mungkin? Nah, bilang ke ibumu, wah nggak mungkin tak, gitu kan? Karena saya nggak mungkin menyampaikan ke ibu. Sudah, cari siapa orang yang paling berpengaruh pada ibumu. Oh ya, ada pimpinan Aisyah di tempat kami, ibu sering ngaji ke pimpinan itu, ke ibu itu. Nah, ya sudah lewat sana. Betul, akhirnya disampaikan kondisinya. Setelah disampaikan kepada Bu Sadahnya di Aisyah itu, kemudian sampaikan ke ibunya, anakmu begini-begini. Ini ya sudah, akhirnya datang ke Malang membatalkan. Itu anak Pekalongan. Jadi ada tahapannya yang harus dilakukan, strateginya. Ya. Makatan? Iya, tersusun Ustaz. Masih bisa bertanya lagi Ustaz? Monggo. Mau jam berapa biasanya Pak? Biasanya kita selesai 7:30 Ustaz. Tapi kalau apa-apa nggih. Monggo kalau masih ada yang mau bertanya.
Ini ada yang bertanya lagi di chat, Ustaz. Dari Mas Parman. Saya kadang bingung sama ulama yang selalu mengajak kepada kebaikan. Dan ada ulama yang selalu berjuang mencegah kemungkaran, seolah-olah mereka selalu berlawanan. Nah, ini gimana sikap kita, Ustaz? Yang satu mengajak kebaikan, yang satu mencegah kemungkaran. Tapi berlawanan gitu maksudnya. Ya, itulah manusia, Pak. Artinya orang itu akan berbuat sesuai tingkat kemampuannya atau pemahamannya. Nah, harus dikerangkakan menurut saya. Ada yang memang ulama yang pokoknya wis ngajak baik aja sholat, mensewu. Kita sudah sangat tahu itu. Dan saya pernah ikut di jamaah tabligh misalnya. Itu kan khuruj dari masjid ke masjid. Ini lakukan apa? Dakwah untuk sholat. Udah itu aja. Dia nggak menyinggung masalah masyarakat, masalah politik, nggak sama sekali. Baik nggak? Baik. Karena nanti sholat yang pertama, yang amalan pertama dihisab adalah sholatnya. Nah, tapi kalau nggak ada yang membahas tentang politik, kita bayangkan. Kalau nanti presiden atau pemerintah melarang sholat, seperti yang terjadi di Paris atau di Perancis, untuk orang nggak boleh. Apa yang bisa dilakukan umat Islam? Nah, itulah. Nah, sehingga itu juga butuh berperan di politik. Gitu. Tapi satu indikasi atau satu tujuan sama, yaitu li'ilai kalimatillah, demi tegaknya kalimat Allah di muka bumi ini. Nah, kalau toh mereka bertempur atau berperang atau cekcok, sudut pandang yang beda, cara pendekatan yang beda, yang jauh, nggak jauh. NU Muhammadiyah, NU basisnya ilmu pesantren, Muhammadiyah basisnya sekolah pendidikan. Tapi akhirnya ketemu kan, akhirnya NU sekolah rumah sakit, Muhammadiyah nggak boarding school dan seterusnya. Sama. Tapi di awal jadi kita pahami perang. Bahkan di Madura, konon kabarnya ada satu kampung ditanya, Bapak Ibu di sini penduduknya agamanya apa? Oh, semua Muslim, semua Islam. Hanya 3 keluarga yang nggak Islam. Apa? Muhammadiyah. Itu kan ya merasa gitu. Sehingga mestinya kita kerangkakan dari senator, oh ya, dia ngambil bagian itu, misalnya jangan tabligh mengambil bagian dakwah sholatnya, nah mungkin FPI mengambil sisi dakwah amar ma'rufnya, mungkin PKS mengambil posisi politiknya, atau PAN atau siapapun, nah kemudian yang lain mengambil sisi kemasyarakatannya, ada lembaga amil zakat dan seterusnya, tapi itu dikerangkakan di satu dakwah secara komprehensif, secara utuh, tidak saling menaifkan, tidak saling memusuhi, bahkan mengkafirkan satu yang lain. Situasinya tentu beda, ya kan Pak? Sehingga kita mesti mengambil posisi, oh itu baik bagi kalangan itu, ini baik tepat untuk itu dan seterusnya. Ingat cara pandang kita tidak menjelekkan. Yang penting Islam yang menegakkan kalimat Allah, sebagaimana Rasul pernah bersabda. Su'ila Rasulullah SAW. Ada sahabat bertanya pada Rasulullah, ya Rasul, ani rojul yuqatilu saja'ah. Ada orang yang berperang karena konteks ayat di sini kita, karena saja'ah keberanian. Wa yuqatilu hamiyah, mengandalkan hamiyah itu kelompok, suku, jamaah, golongan, partai, dan seterusnya. Waikotiluria, tapi ada juga yang menjadi popularitas diri, agar dipilih, didukung, gitu kan, pencitraan, dan seterusnya. Macam-macam aja kelakuannya itu. Sahabat saat itu. Ayo dalika fisabilillah.
siapa di antara mereka yang disebut fisabilillah, ya ikhlas berjuang di jalan Allah, insya Allah kalau mati masuk surga. Kira-kira gitu. Rasul tidak menyalahkan ini itu. Enggak. Rasul menjawab, mangkotala itakuna kalimatullah yalulia bahwa fisabilillah. Siapa saja yang penting, baik mungkin punya keberanian, pakai organisasinya, atau pencitraan tadi, yang penting semuanya dalam rangka kalimatullah yalulia. Jadi mangkotala kalimatullah yalulia fisabilillah. Siapa saja, apapun dilakukan, yang penting kalimat Allah tegak di muka bumi. Ini kan perbedaan. Ada yang berjuang lewat karena kami punya kekuatan, FPI misalnya itu. Ada yang punya kekuatan organisasinya, bisa Muhammadiyah, NU, atau partai-partai itu. Atau mungkin person yang ingin mencari seakan pencitraan dapat jabatan. Silakan. Tapi tujuannya apa? Innamal a'malu binniyat. Nawaitunya apa? Harus nawaitunya dalam kan menegakkan kalimat Allah. Nah kalau itu kan selesai, insya Allah. Ya. Kayak saya mempersoalkan beda golongan, partai, dan seterusnya. Apa? Iya, Ustaz, mungkin ada nambah dikit Ustaz. Yang bikin tambah ramai itu mungkin medsos ini ya Ustaz ya. Kadang-kadang tuh yang umat Islam tuh diobok-obok tuh jauh dari sumbernya Ustaz. Jadi nggak tahu medsos ini ada niat-niatan ada niatan memecah umat gitu Ustaz. Ya, saya kira ngeten. Maka kita harus mengkaji, memahami itu dari sumbernya, Bu. Ya. Kalau saya mengingatkan kita sendiri, ada ungkapannya Imam Syafi'i itu begini. Jangan kau ikuti apa yang aku katakan, tapi ikuti dari mana aku mengambilnya. Gitu. Maka hati-hati, yang diambil sumbernya mana. Maka kalau saya membaca dari maksud itu, dari browser, dari macam-macam itu, langsung saya escape. Enggak saya baca. Itu merusak pikiran. Walaupun sesekali tahu bagaimana musuh menyerang kita. Misalnya itu, kalau bicara perang, bicara merusakan tadi. Tapi kalau sudah saya lihat indikasinya, oh ini dari sumber yang enggak jelas, nggak usah dibaca. Kecuali untuk kepentingan analisis atau memang kita berposisi untuk menyelesaikan, menyampaikan itu. Ada perimbangan. Dan itu pasti, ya. Ayatnya kan sudah jelas. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Itu sudah gamblang, sudah ada. Orang beriman masuklah Islam secara kafah. Gitu. Kalau tidak, gitu, kafah berarti apa? Ya juz'i gitu ya. Nah, orang beriman masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Okay. Sehingga ya pasti ada, Bu, permusuhan itu. Kita harus selektif mawon. Maka ya tadi saya matur, orang itu perilakunya, pemikirannya sangat tergantung oleh asupannya yang masuk. Maka harus selektif. Ya. Begitu, Bu. Nuwun Ustaz. Iya, Bu. Alhamdulillah. Ini sudah jam 7.21. Kita cukupkan apa satu pertanyaan lagi, Ustaz? Monggo, iya. Monggo, ini pertanyaan terakhir kalau ada. Silahkan. Halo. Kalau tidak ada, Pak Carik.
Halo, Pak Jarek, Eko? Iya. Di foto ya? Yo. Bapak Ibu mohon perhatiannya sebentar karena sudah tidak ada yang bertanya. Monggo silahkan mic-nya dinyalakan. Kita di foto sebentar ya buat arsip kita hari ini. Mohon maaf Pak Ustadz untuk screen-nya bisa di off. Screen-nya, Halo Ustaz. Belum masih. Screen-nya. Apa toh? Screen. Nah. Ya. Monggo Bapak Ibu bisa diklik ya. Alhamdulillah pengajian Zoom pagi hari ini yang hadir 57 orang. Alhamdulillah. Kemudian insya Allah nanti di Sabtu depan yang akan hadir di Zoom adalah Ustadz Fadlan Abu Yasir, praktisi ru'yah. Terus Pak Jarek? Ya, 1, 2, 3. Satu lagi. Ya. Mbak Mol. 1, 2, 3. Ya. Sudah. SKP. Sebelum ditutup dengan doa nih Pak Ustadz, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman dari Fase Teluran 89, kemudian dari teman-teman Patmanaba 90, teman-teman Panam, teman-teman Sipil UI, kemudian dari warga Balapan juga ada, warga perumahan CID Residen juga ada, saudara-saudara dan teman-teman dari Ngadem Kiati, Pak Haji Hersoyo, Matur Suwun, Parman, Cita, Anin, Bu Guru, dan semuanya. Mengucapkan terima kasih, Mas Bimo, Aryo, dan sebagainya. Jangan lupa, insya Allah nanti Sabtu depan kita berjumpa lagi di hari jam dan jam yang sama. Moga Ustadz sebelum diakhiri bisa dipimpin dengan doa, Iya, Bapak sekalian. Alhamdulillah kita bisa ikut kajian ini. Mari kita sama-sama memohon pada Allah, karena doa itu adalah senjata kita. Yang tadi juga beberapa saya sampaikan, kalau ketika ada kemungkaran kita nggak bisa merubah dengan cara fisik, kekuasaan, ataupun yang lain, kita bisa melakukan perubahan dengan doa di antaranya. Allah sendiri juga mengingatkan, berdoalah padaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Karena sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dan menyebutku Allah akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Mari Bapak sekalian, sebelum berdoa, Allah itu suci, dan sesuatu yang kembali Allah itu suci. Mari sucikan jiwa kita dulu dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwana sabaquna bil iman
wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami. Kalau kami selama ini banyak melakukan kesalahan sebagai hamba-Mu yang mestinya taat padamu, selalu mengingat kepadamu, beriman dan beramal soleh padamu. Tapi ampuni ya Allah, kalau kami sering lupa tentang itu, sehingga kami mungkin pernah melakukan kesalahan, bahkan kurang khusyuk dalam ibadah kami, kurang sungguh-sungguh dalam amal kami. Ampuni ya Allah. Kalau selama ini masih Engkau perintahkan kami untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk saling mengingatkan dalam kebenaran. Tapi ampuni, kalau kami sering kurang peduli dengan yang lain. Ada orang yang membutuhkan, kami kadang kurang mampu membantunya. Ampuni ya Allah. Kalau kami sebagai hamba-Mu, Engkau perintahkan untuk saling menasihati dalam kesabaran. Tapi ampuni, kalau kami sendiri kadang kurang sabar menghadapi semua ini. Ampuni kalau kami pernah resah, gelisah, mangkel. Yang akhirnya kadang merusak jiwa kami sendiri. Ampuni. Bimbing hati ini ya Allah. Agar hati ini menjadi tentram, tenang, khusyuk, taat padamu. Karena Engkau yang membolak-balikkan hati. Yang muqallibal qulub. Sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hati kami dalam Islam ini. Dan bimbing kami ya Allah. Agar kami menjalani hidup ini selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kalau selama ini kami melakukan kehendak nafsu kami, bukan kehendak-Mu. Maka satukan hati kami ya Allah di majelis ini. Agar kami terus berusaha menyatukan hati kami untuk taat padamu. Sehingga Engkau jadikan kami hamba-Mu yang bersatu, bersaudara, untuk menegakkan kebenaran ini. Dan jadikan hidup kami bermanfaat. Karena itu pula yang Rasul-Mu perintahkan. Orang yang bermanfaat, itulah orang yang terbaik dalam hidupnya. Jadikan hidup kami manfaat bagi keluarga kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Tempatkan kami tempat yang berkah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla maut. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, matur nuwun Ustaz Basuki atas tausiahnya pada pagi hari ini. Marilah pengajian pagi hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka. Matur nuwun, terima kasih banyak buat semuanya. Jangan lupa setelah ini masih ada kajian Al-Qur'an yang akan dipimpin oleh Jeng Wisnu. Terima kasih Pak Ustadz Basuki. Matur Pak Arsaya, matur nuwun teman-teman semua nggih. Matur nuwun Mas Yudi, nyuwun pamit nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Yudita nggih. Monggo Jeng Wisnu. Nuwun, Pak. Nggih, matur suwun Mbak, nggih, matur suwun. Nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku pamit dulu, Om. Oke, nggih.